Shalom God's DNA. Welcome to God's DNA and welcome home. Selamat datang lagi di ibadah kita hari ini. Kita juga udah lama banget nih gak sapa teman-teman kita di ibadah. Iya, betul banget. Kangen banget gak sih kita nyapa-nyapa teman-teman kita di rumah? Iya, kita udah masuki bulan yang baru lagi, di bulan Agustus. Bentar lagi tahun baru. Waduh, gak kerasa banget sih. Dan di bulan ini tuh bulan yang spesial banget, Mal. Iya, kita tuh spesial banget karena kita juga di bulan ini ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia, negara kita tercinta. Jadi pasti ada semangat kemerdekaan dan ada semangat buat ibadah juga hari ini. Iya, betul banget. Pasti masih kerasa banget gitu semangatnya gitu. Api-apinya masih jadi, berasa banget. Yuk teman-teman, kita curahkan excitementnya kita buat ikut ibadah. Kita sapa teman-teman kita di kolom chat. Boleh kasih emoji api-api gitu ya. Angkat tangan-tangan yang terangkat gitu. Kita sapa juga, boleh bilang shalom, selamat beribadah dan lain-lain. Iya, betul banget. Dan kita mau ingetin juga nih, ada budaya yang nggak boleh kita biarkan aja. Iya, betul. Ada apa aja tuh, Mik? Ada namanya 3B. Ada yang masih ingat gak tuh 3B? Boleh kali ya kalian juga kasih tahu di kolom chat gitu. Tapi kita juga bakal ingetin. Yang pertama ada bawa Alkitab. Yang kedua bawa catatan. Dan yang terakhir be excited. Jangan lupa juga teman-teman yang mau kasih persembahan boleh dicek di layar kalian. Akan ada informasi mengenai rekening atau platform yang bisa kalian gunakan buat transfer persembahannya. Jangan lupa buat di capture atau di screenshot gitu biar kalian gak lupa. Iya, betul banget. Nah teman-teman, ibadahnya juga udah mau mulai. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan. Kalau hari ini, di malam hari ini kami ingin datang kepadamu Tuhan, kami ingin beribadah kepadamu, kami hanya ingin memuji dan menyembahmu. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan ibadah hari ini agar dapat berjalan dengan lancar, dan Engkau berkati Tuhan segala perangkat yang kami gunakan agar dapat digunakan dengan baik. Kiranya Tuhan hadirat-Mu dapat hadir Tuhan di tempat, walau kami berada di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah. God bless you guys. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya,
selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kami sembah, sebab Kau di atas segalanya. Yesus Tuhan, Kau ajaib, Kau yang termulia. Kami sembah Engkau di tahta-Mu Tuhan. Kami angkat suara menyembah, kami angkat tangan menyembah hanya bagi-Mu. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan, terimalah. Oh ya Bapa, Allah kami Yahweh, Allah kami Tuhan, Kau di atas segalanya. Yesus, Bapa, Kau di atas segalanya, dan biarlah Engkau ditinggikan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Dan kami ingin memuji meninggikan Engkau. Biarlah Engkau Bapa disenangkan dengan pujian kami, yang siap memuji Tuhan, yang siap bersorak bagi Dia. Sama-sama yuk kita katakan amin. Haleluya. Mari bersorak bagi Raja, mari bersorak bagi Tuhan. Oh, oh, oh. Bersoraklah, hey, bagi Tuhan. Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepas
Hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Sekali lagi katakan, hey, bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku, Dia yang sembuhkan segala sakitku, Dia yang lepaskan segala bebanku. Wow, 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 wow. Bersoraklah, hey, hey, bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dialah perlindunganku, oh, Dialah perlindunganku. Oh, haleluya. Mari teman-teman kita siapkan hati kita lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengar firman-Nya. Kita akan diberkati oleh firman-Nya. Lord, you more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.
teman-teman dari God's DNA. Seneng banget hari ini bisa bergabung dengan kalian semua. Thank you so much kepada setiap leaders, setiap pemimpin yang udah memberikan aku kesempatan hari ini. It's such a great honor. Dan jujur aja, aku udah kangen banget sama komunitas kalian. Karena komunitas kalian adalah salah satu yang paling bersemangat dari semuanya. Aku masih ingat banget ketika worship, kalian semua penuh dengan sukacita. Dan juga ketika aku sharing berbagi firman Tuhan, kalian suka meneriakkan amin dan haleluya yang tentunya bikin aku juga semakin berapi-api. Jadi aku benar-benar kangen banget sama komunitas kalian, pengen banget ketemu secara onsite. Tapi untuk saat ini ya kita tunggu dulu, kita benar-benar berdoa dan berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat kelar, bisa cepat selesai, supaya kita bisa ketemu secara onsite kembali dan melakukan ibadah secara onsite. I miss you guys. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ketemu saya atau melihat saya, perkenalkan dulu, nama saya Revi. Saya saat ini melayani di salah satu gereja lokal, yaitu di Jakarta Utara, GBI Gilgal. Jadi di bawah kepemimpinan dari Pastor Juan Mogi, dan aku juga suka berbagi firman Tuhan di Instagram, di TikTok, dan juga sosial media lainnya. So, I'm really honored, I'm really excited setiap kali diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan, karena aku percaya banget bahwa firman Tuhan ini bisa mengubah kehidupan setiap dari kita. Begitu pula dengan hari ini. Saya percaya Tuhan udah menitipkan firman yang luar biasa yang akan menginspirasi kehidupan setiap dari kita. So, are you guys ready? Yang udah siap, bisa katakan haleluya di rumah kalian masing-masing. Oke, udah siap semua ya? Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih kami bisa berkumpul di dalam ibadah online ini. Kami percaya ini bukan secara kebetulan, melainkan ada rencana Tuhan di baliknya. Maka itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang tuntun hamba-Mu yang akan berbicara ini, agar semua yang keluar dari mulut, hati, pikiranku ini bisa sungguh-sungguh berdasarkan daripada Tuhan. Dan jadi berkat buat teman-teman yang hadir semuanya. Biarlah Engkau yang persiapkan hati, telinga kami, agar apa yang ditabur dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah. Kami minta tuntunan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang asik dan seru banget. Judulnya adalah Yes God, I will take a rest. Yes God, I will take a rest. Ya Tuhan, aku akan beristirahat. Teman-teman, di dalam hidup kita ini, Tuhan kepengen untuk kita menjadi orang yang tidak malas, melainkan jadi orang yang rajin, yang mau bekerja keras. Kalau misalnya kita baca kitab Amsal, banyak sekali ayat-ayat di mana Tuhan menentang orang-orang yang malas dan Dia memuji orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau bekerja keras. Jadi di dalam hidup ini, di dalam studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, tentu kita harus jadi orang-orang yang rajin. Nah tapi teman-teman, ketahuilah bahwa Tuhan itu bukan sekedar pengen kita untuk jadi pribadi yang rajin, melainkan Tuhan juga pengen kita menjadi pribadi yang punya istirahat yang cukup di tengah-tengah kerajinan kita. Karena kita sebagai manusia sangat membutuhkan istirahat. Kalau misalnya kita kerja terus-menerus tanpa istirahat yang cukup, hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka itu, kita harus rajin, tapi harus ingat punya istirahat yang cukup juga. Harus punya rest yang cukup. Dan inilah yang mau kita bahas. Aku percaya Tuhan udah menitipkan 3 poin yang bisa menolong kehidupan kita. 3 alasan kenapa kita harus punya waktu istirahat yang cukup di dalam hidup kita ini. Kita mulai dengan poin yang pertama. Kita perlu istirahat agar kita tidak menjadi burnout. Kita harus istirahat agar kita tidak mengalami burnout. Burnout itu apa sih? Secara sederhana, burnout adalah stres yang terjadi dalam hidup kita, atau sebuah kelemahan yang terjadi di secara emosional atau fisik yang diakibatkan oleh bekerja yang terlalu banyak atau overwork. Jadi inilah definisi sederhana dari burnout. Burnout adalah ketika kita kerja terus, dan itu membuat kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan jiwa kita jadi mulai terganggu karena kebanyakan kerjanya, kurang istirahat. Dan kita akan lihat ayatnya, tapi sebelumnya saya pengen memberikan sedikit kesaksian dulu dari pengalaman hidup saya. Jadi ketika COVID dimulai masuk ke Indonesia di Maret 2020, tempat-tempat kerja, kantor-kantor, termasuk kantor gereja, itu mewajibkan para stafnya untuk kerja dari rumah atau work from home, termasuk gereja saya. Dan ketika saya jadinya harus kerja di rumah, saya mengambil keputusan saya pengen produktif. Saya pengen aktif, saya nggak mau males-malesan, saya nggak mau jadi kaum rebahan.
Jadi saya melakukan banyak sekali aktivitas baru dan juga meningkatkan kualitas dari aktivitas lama saya. Jadi banyak banget hal-hal yang saya lakukan. Contohnya, tentu saya mengerjakan pekerjaan di gereja. Yang kedua, saya juga memimpin sebuah organisasi atau sebuah tim pelayanan media sosial namanya Grace Depth. Isinya ada sekitar 12 orang. Dan juga saya ada melakukan khotbah ke komunitas-komunitas yang mengundang. Dan ya puji Tuhan dititipkan cukup banyak. Dan juga saya ada membangun sebuah startup di mana saya mengajar public speaking kepada anak-anak muda. Dan juga saya memiliki sebuah bisnis online kecil-kecilan. Jadi saya memiliki banyak banget aktivitas setiap harinya. Setiap hari saya bangun jam 6 pagi, saat teduh sampai jam 7. Habis itu saya kerja dari jam 7 sampai jam 10 malam. Biasa istirahatnya ya makan pagi, makan siang, makan malam, sama kadang-kadang kalau misalnya lagi capek banget saya ada tidur siang mungkin sekitar setengah jam. Jadi itu yang biasanya saya lakukan. Kerjanya ekstrim banget dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kerja dari pagi sampai malam. And I like it, I love it. Saya merasa ini adalah sesuatu yang asik, sesuatu yang seru. Saya merasa ini adalah sesuatu yang pengen untuk saya lakukan. Tapi teman-teman, setelah berbulan-bulan saya seperti ini, kerja terus-menerus tanpa hari libur sama sekali, pada suatu hari, ketika saya lagi kerja, tiba-tiba kepala saya pusing. Dada saya sesek, dan saya mulai mual rasanya. Saya merasa ada yang gak beres. Jadi saya pikir ya udah deh saya istirahat bentar. Saya ambil waktu istirahat 30 menit di mana saya nonton video YouTube. Dan setelah itu, saya mau mulai kerja lagi. Tapi ketika saya mau mulai kerja, sesuatu yang sama terjadi. Saya pusing lagi, saya mual lagi, dan dada saya sesek lagi. Saya pikir, wah ini ada sesuatu yang gak beres. Jadi saya mengambil keputusan buat tidur malam itu. Saya tidur, saya pikir besok akan sudah baik. Jadi saya tidur, besoknya bangun, pagi saya mau kerja lagi, dan ternyata hal yang sama terjadi. Dada saya sesek, kepala saya pusing, dan saya mual. Di sana saya sadar, wah ada sesuatu yang gak beres sama tubuh saya. Jadi saya mengambil keputusan buat istirahat di hari itu. Dan saya coba searching di Google tentang khotbah-khotbah yang menurut saya mungkin bisa memberkati hidup saya. Dan saya ketemu khotbah yang menarik banget. Judulnya adalah Take the Day Off by Pastor Robert Morris. Dan menarik banget, di khotbah ini Pastor Robert bercerita bahwa dia juga pernah yang namanya kerja tanpa istirahat yang cukup selama berbulan-bulan hingga dia burn out. Waktu itu dia cerita, dia buka lemarinya, dia mau mandi, dan ketika dia lihat lemari kos kaki, maaf bukan lemari kos kaki, tapi lemari celana dalam dia menemukan bahwa celana dalam dia tinggal satu. Dan dia bilang di sana dia stres banget, dia pusing banget. Aduh, gimana nih? Celana dalam gue tinggal satu. Pendeta yang baik harusnya memakai celana dalam. Aduh, gimana nih celana dalam gue habis? Dia bilang dia frustasi gara-gara celana dalamnya habis. Buat kita yang bisa berpikir secara logis, yang pemikirannya lagi lancar, tentu kita mengatakan ya udahlah kali, santai aja, celana dalam habis, tinggal yang kotor dicuci, atau kita beli celana dalam baru. Ya kan, easy, gampang. Tapi karena waktu itu dia sedang burn out, dia lagi stres, pemikirannya kacau, dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Dan singkat cerita, dia buka lemari sebelahnya, dia buka lemari kaos kaki, dan dia menemukan kaos kaki dia udah habis. Dan tiba-tiba dia duduk, dan dia mulai nangis. Dia bilang, ini true story dari dia, dia nangis. Dan dia telepon temannya, bro, kayaknya gue mulai gila. Gue nangis gara-gara celana dalam dan kaos kaki gue habis. Dan temennya mengatakan seperti ini, Robert, kamu gak gila. Kamu cuma butuh istirahat. Dan oleh karena itu, Pastor Robert akhirnya mengambil waktu buat istirahat selama beberapa minggu, di mana dia gak nyentuh pekerjaan, dia gak nyentuh pelayanan dulu, melainkan dia istirahat total. Dia menyegarkan jiwanya kembali. Baru akhirnya setelah dia istirahat berapa minggu, dia kembali ke pelayanan. Nah, tapi sejak hari itu, Pastor Robert sangat memperhatikan yang namanya hari Sabat atau istirahat. Karena hari Sabat adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan juga kepada umatnya di dalam firman Tuhan. Dan sungguhnya juga perlu kita miliki dalam kehidupan kita jika kita pengen maksimal. Kita lihat yuk ayatnya. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Keluaran 20 ayat 8-11. Keluaran 20 ayat 8-11. Di mana dikatakan seperti ini, teman-teman. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Teman-teman, Tuhan mengajarkan kita untuk memelihara hari Sabat. Di mana di dalam seminggu kan ada 7 hari, Tuhan pengen untuk kita mengambil 1 hari buat khusus istirahat dan bukan bekerja. Mungkin ada beberapa orang yang berdebat hari Sabat itu harusnya hari apa. Ada yang mengatakan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Teman-teman, kita nggak usah berdebat akan hal itu. Yang penting, yang perlu kita perhatikan adalah fungsinya. Yang Tuhan pengen, di dalam seminggu kita ada istirahat minimal 1 hari. Agar di waktu tersebut kita bisa refresh, kita bisa recharge, kita bisa meluangkan lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan bukanlah kita kerja 7 hari, melainkan kerjanya 6 hari cukup. 1 hari lagi buat istirahat. Karena Tuhan tahu istirahat itu penting buat hidup kita. Bahkan lebih dari itu, Tuhan kita ketika melakukan penciptaan di Kejadian, dia melakukan hal yang sama. 6 hari, dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan pada hari ke-7, dia istirahat. Tuhan kita Maha Kuasa. Dia sebenarnya nggak butuh istirahat sama sekali. Tapi dia mengambil keputusan untuk mendemonstrasikan kepada kita apa arti istirahat. Karena dia tahu bahwa manusia sangat membutuhkan istirahat supaya bisa maksimal. Nah, sejak saya belajar tentang hal ini juga, saya mengambil keputusan buat istirahat. Untuk seminggu, saya kerjanya 6 hari. Saya lakukan yang terbaik 6 hari. Tapi pada hari ke-7, saya mengambil waktu istirahat. Di rumah, saya mungkin bisa meluangkan waktu untuk bermain dengan keluarga. Bermain dengan anjing peliharaan saya. Untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lama. Untuk relax, main game handphone, baca buku yang pengen saya baca, nonton film seri yang mungkin selama ini belum saya tonton. Jadi saya mengambil waktu untuk istirahat. Ini adalah sesuatu yang setiap dari kita perlukan sebagai manusia. Ketika pada hari ke-7 kita udah istirahat, kita bisa refresh dan kita bisa bekerja 6 hari kembali secara maksimal. Maka itu jangan pernah lupa untuk istirahat. Ilustrasinya seperti handphone, teman-teman. Handphone ini kalau misalnya udah dipakai berjam-jam, pasti baterainya berkurang, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi yang berat. Tentu baterainya akan lebih cepat habis. Nah, ketika baterainya sudah berkurang, cukup banyak, kita perlu nge-charge ya, supaya bisa terisi kembali. Nah, tapi kita punya pilihan. Mau nge-charge-nya itu ketika baterainya tinggal sedikit, atau ketika baterainya udah mati total. Saya diajarin dari dulu, kalau misalnya nge-charge HP itu, jangan tunggu sampai mati total. Entar baterainya lama-lama bisa ngedrop. Baterainya bisa jadi bocor. Jadi jangan sampai baterainya habis total baru di-charge, jangan. Tapi kalau misalnya baterainya tinggal sedikit, nah itu udah kamu charge. Jangan tunggu sampai drop dulu. Nah, begitu pula dengan tubuh kita, teman-teman. Kita punya pilihan. Mau istirahat karena kita mau menjaga kesehatan, atau kita mau istirahat karena terpaksa udah sakit. Ayo, kita punya pilihan. Gak enak loh kalau misalnya kita terpaksa istirahatnya karena udah jatuh sakit. Lebih baik kita istirahatnya dengan tujuan menjaga agar kita gak sakit. Jadi ingat teman-teman, kerja sebaik mungkin, tapi milikilah juga waktu istirahat. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Milikilah hari Sabat. 1 hari dalam seminggu, yuk kita ambil keputusan buat istirahat. Luangkan waktu untuk lebih lama bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa bermain dengan keluarga kita. Kita bisa relax, kita recharge. Itu poin yang pertama, agar kita tidak burn out. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Kita butuh istirahat karena istirahat adalah sebuah perintah dari Tuhan. Kita butuh istirahat karena istirahat adalah sebuah perintah dari Tuhan. Istirahat itu bukan sekedar saran atau ajuan dari Tuhan, enggak, melainkan sebuah perintah. It is a commandment. Ini adalah perintah dari hukum Taurat yang keempat. Jagalah hari Sabat. Kalau misalnya kita lihat di dalam Alkitab, bahkan kalau misalnya ada orang-orang Israel yang enggak menjaga hari Sabat, mereka dapat hukuman loh dari Tuhan. Mereka dilempari oleh rakyat dengan batu. Dan ini benar terjadi di perjanjian lama waktu itu. Tentu di zaman sekarang nggak ada ya cerita misalnya si Ko Abeng dia buka mie ayam 7 hari gitu, dia kerja terus nggak pernah istirahat sama sekali, abis itu tiba-tiba Tuhan jatuhkan petir ke dia atau dia dilemparin batu sama masa. Nggak ada ya kejadian kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya si Ko Abeng ini kerja terus bikin mie ayam 7 hari dalam seminggu, percaya deh, tinggal tunggu waktu dimana dia akan terkena penyakit karena dia burnout, kecapean, kurang istirahat. Kalau misalnya si Ko Abeng ini pengen bisa sehat, umurnya lebih panjang,
Maka dia 6 hari kerja keras, tapi hari ke-7 harusnya dia istirahat. Kita baca yuk ayat Alkitabnya. Kita buka ke Keluaran 31 ayat 15. Di mana dikatakan seperti ini teman-teman. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 harus ada sabat. Ingat, katanya adalah harus. Jadi ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Tuhan. Harus ada sabat. Hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Seperti yang tadi kita udah sempat bahas. Teman-teman, Tuhan itu memerintahkan kita untuk menjaga hari sabat. Sebenarnya adalah untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Peraturan dari Tuhan itu tujuannya bukan untuk membuat hidup kita repot, melainkan tujuannya adalah untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik dan teratur. Saya kasih perumpamaan seperti peraturan lalu lintas deh. Misalnya kan di jalanan ada yang namanya lampu lalu lintas ya. Merah, kuning, hijau. Kalau misalnya merah artinya mobil pada berhenti. Kalau misalnya kuning, jaga-jaga. Kalau misalnya hijau, maju. Kan seperti itu ya. Nah kalau misalnya peraturan lalu lintas ini nggak dipatuhi, nggak ditaati, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah chaos. Semuanya mau jalan, jadinya macet. Jadinya nggak bisa jalan semuanya. Nah kalau misalnya pengen semuanya jalan dengan baik, maka harus mentaati peraturan yang ada. Jadi peraturan lalu lintas ada bukan untuk membuat hidup kita jadi repot, melainkan supaya hidup kita, peraturan lalu lintas ada waktu itu bukan untuk membuat para pengendara mobil menjadi repot, melainkan supaya pengendara mobil semuanya bisa mencapai tempat tujuan dengan baik, dengan lancar, dengan selamat. Nah begitu pula dengan kehidupan kita. Tuhan kasih peraturan kepada kita, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Barang siapa mentaati hukum yang diberikan oleh Tuhan, tentu hidupnya pasti akan berjalan dengan lebih baik. Termasuk perintah Tuhan untuk menjaga hari sabat atau untuk istirahat. Kalau misalnya kita istirahatnya cukup, tentu hidup kita pasti bakal bisa lebih baik, lebih sehat, lebih maksimal. Tahu gak sih teman-teman, di Jepang itu orang-orangnya terkenal disiplin dan rajin. Tapi orang-orang Jepang juga terkenal sebagai orang-orang yang banyak meninggal karena terlalu banyak bekerja. Ini true story. Bahkan orang-orang Jepang membuat sebuah kata untuk mendefinisikan hal ini, yaitu karoshi. Dimana arti dari karoshi adalah meninggal karena kebanyakan bekerja. Nah, saya berharap agar ini gak terjadi kepada kita. Saya berharap kita semua bisa punya umur yang panjang. Nah, kuncinya apa sih? Kuncinya adalah dengan memiliki waktu istirahat yang cukup. Kalau misalnya kita kerja terus tanpa istirahat yang cukup, percayalah, maka kita mesinnya pasti bakal rusak di dalam sini. Nah, saya nggak pengen itu terjadi. Makanya, ingat, kita harus memiliki waktu istirahat yang baik dan cukup. Dan sebenarnya, yang seringkali membuat kita kesulitan buat istirahat, salah satu faktornya adalah karena kita kurang percaya sama Tuhan. Contohnya dalam kehidupan saya, sebenarnya saya itu udah tahu tentang peraturan Tuhan untuk menjaga hari sabat ini dari dulu. Tapi saya nggak pernah mematuhinya. Saya bandel, ya kan? Saya tuh pikir yang namanya dosa itu cuman kalau bisa membunuh, mencuri, ya kan, berbohong, mungkin percabulan, nah itu baru dosa. Kalau nggak istirahat, santai aja lah, itu kan nggak dosa lah gitu bahkan. Nah, tapi ternyata setelah saya selidiki Alkitab, Tuhan itu sangat menganggap ini sebagai dosa kalau misalnya kita nggak pernah istirahat. Karena artinya kalau misalnya kita nggak menjaga hari sabat seperti yang diminta oleh Tuhan, artinya ya kita sudah melanggar perintah Tuhan. Dan ketika kita melanggar perintah Tuhan, tentu hati Tuhan nggak disenangkan. Yang Tuhan inginkan, kalau misalnya kita pengen sungguh-sungguh memuliakan Dia dan menyenangkan hati Tuhan adalah ya kita mentaati keseluruhan dari hukumnya, termasuk di dalam menjaga hari sabat atau beristirahat ini. Jadi itulah yang saya lakukan dalam keseharian hidup saya sekarang, yaitu saya menjaga hari sabat. Dan banyak orang yang gak mau memiliki hari sabat, gak mau memiliki waktu istirahat ini, sebenarnya karena mereka kurang percaya sama Tuhan. Contohnya dalam hidup saya itu gak menjaga hari sabat dulu, karena saya pikir, kalau misalnya saya istirahat 1 hari, kerja yang gak 7 hari, ntar saya ketinggalan sama yang lain, yang kerjanya 7 hari. Nanti saya gak bisa maksimal di dalam pelayanan dan pekerjaan saya. Tapi Tuhan ajarin saya, Revi, kalau misalnya kamu percaya sama aku dengan sungguh-sungguh, maka kerjanya 6 hari aja dan bukan 7 hari. Kalau misalnya kamu gak percaya, silahkan kerja 7 hari. Tapi kalau misalnya kamu sungguh-sungguh pengikut aku, kamu percaya sama semua ajaranku, maka kerjanya 6 hari aja, cukup 1 hari kamu istirahat. Dan itu benar-benar ngena ke saya. Karena ini adalah perintah, ini adalah permintaan Tuhan.
sebuah arahan dari Tuhan buat setiap dari kita ikuti. Nah, ketika saya sadar akan hal itu, ya udah, saya juga mau menuruti karena saya pengen memuliakan Tuhan dengan kerja keras saya, tapi saya juga mau memuliakan Tuhan dengan waktu istirahat saya yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang teratur. Dan juga teman-teman jangan sampai takut ketinggalan sama yang lain kalau misalnya kita ada punya waktu istirahat 1 hari. Saya kasih contoh cerita dari sebuah toko atau sebuah restoran fast food namanya Chick-fil-A. Itu di Amerika. Kalau misalnya teman-teman suatu hari ke sana, cobain deh, enak banget burgernya, burger ayam gitu. Nah, tapi yang menarik adalah seperti ini. Chick-fil-A adalah satu-satunya restoran fast food yang libur di hari Minggu. Padahal restoran fast food paling rame itu di hari Minggu, tapi Chick-fil-A ini mengambil keputusan buat istirahat libur di hari Minggunya. Alasannya adalah karena pemilik Chick-fil-A ini adalah orang Kristen dan dia menganggap hari Sabat sebagai sebuah hari yang serius. Jadi dia mengatakan kepada para stafnya, setiap hari Minggu kalian semua akan kuberikan hari libur supaya kalian bisa istirahat dan kalian bisa beribadah. Chick-fil-A setiap hari Minggu libur. Ini terkenal banget di Amerika. Dan yang menariknya teman-teman, meskipun Chick-fil-A itu kerjanya cuma 6 hari di dalam seminggu, hari Minggu dia tutup, penghasilan rata-rata per cabang dari Chick-fil-A itu lebih tinggi dibandingkan restoran fast food lainnya. Lebih tinggi dibandingkan McD, KFC, AW, dan juga saingan-saingannya yang lain. Saya percaya alasannya adalah karena dia taat sama arahan Tuhan. Dia memutuskan buat percaya Tuhan, aku jalanin bisnisku ini, aku pengen menunjukkan penghormatan untuk namamu. Jadi aku bakal taat, aku bakal jaga hari Sabat, aku bakal istirahat, aku dan stafku, kita bakal istirahat di hari Minggu. Wow, keren banget. Nah, saya berharap kita juga mau percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras kita, dan juga dengan cara kita beristirahat. Tuhan pengen untuk kita work hard, pray hard, dan juga istirahat. Kerja keras, berdoa dengan keras, dan juga istirahat yang cukup. Itu poin yang kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Di poin ketiga, kita harus istirahat karena Tuhan pengen punya waktu untuk bersekutu dengan kita. Tuhan pengen kita beristirahat karena Tuhan pengen untuk bersekutu dengan kita. Kita bakal lihat kisah dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kalau misalnya kita baca ayat ini menarik banget. Karena ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus waktu itu datang ke rumah Maria dan Marta. Dan waktu itu Marta ini kerja dengan begitu keras, sedangkan Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu Marta menjadi marah. Dia mengatakan pada Yesus, "Guru, apakah kamu akan diam aja gitu melihat si Maria ini diam aja, sedangkan aku yang bekerja keras sendirian seperti ini? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan Yesus malah mengatakan, "Marta, Marta, engkau begitu sibuk akan begitu banyak hal, sedangkan Maria sedang menikmati bagian yang terbaik." Teman-teman, bekerja melayani dengan baik dan keras, tentu itu semua merupakan sesuatu yang baik, sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk melayani, sehingga kita lupa untuk saat teduh, untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Karena ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, bahkan pendeta pun sekalipun. Contohnya di dalam pengalaman saya juga pernah mengalami di mana jadwal pelayanan begitu padat. Pelayanan terus, nyampein firman terus. Tapi Tuhan mengatakan, "Revi, kamu pelayanan terus, tapi waktu saat teduh kamu jadi minim sekali. Kapan terakhir kali kamu duduk dengan tenang di bawah kakiku untuk waktu yang lama? Kamu pelayanan terus, itu semua bagus, itu semua oke, tapi jangan pernah lupakan waktu-waktu untuk saat teduh bersama dengan aku." Dan itu benar-benar nampar saya banget dan ingetin saya banget. Saya mengatakan, "Tuhan, maafin saya, karena saya lupa sama Engkau." Tuhan ngajarin saya, "Revi, daripada kamu kerja terus sampai jam 10 malam, kenapa nggak berhenti sekitar setengah 9 atau jam 9? Kamu punya waktu 1 jam untuk bersekutu sama aku. Aku lebih suka kamu melakukan itu." Jadi, oleh sebab itu saya pun sekarang terus berusaha untuk lebih mengontrol waktu kerja saya, waktu pelayanan saya. Sehingga saya bisa setiap harinya punya waktu saat teduh yang cukup sama Tuhan. Karena gimana ceritanya? Kita bisa menjadi terang buat orang lain kalau misalnya kita aja nggak melekat pada sang sumber terang. Bagaimana dengan saat teduh kamu? Apakah sehari-hari kamu sudah saat teduh? Jangan sampai kamu malah terlalu sibuk sama hal-hal lain. Bahkan terlalu sibuk
oleh karena pelayanan sampai-sampai kamu lupa untuk duduk di bawah kaki Tuhan, bersekutu sama Tuhan yang sangat mengasihi kamu dan rindu untuk ngobrol, untuk berdiskusi, untuk berinteraksi dengan kamu. Teman-teman, milikilah waktu saat teduh yang baik. Saya juga waktu itu diingetin sama Tuhan, bagaimana dulu ketika saya zaman-zaman kuliah, saya itu, kata Tuhan, memiliki sebuah cara yang benar di dalam saya menjalankan kuliah saya waktu itu. Ya waktu itu ketika kuliah, teman-teman saya itu setiap kali final exam, ujian, mereka pasti bakal belajarnya itu sampai larut malam, bahkan sampai bergadang, sampai nggak tidur sama sekali. Dan biasa ketika final exam, mereka hari Minggu juga nggak akan ke gereja. Alasannya adalah karena mereka butuh waktu lebih banyak buat belajar. Nah sedangkan saya, waktu itu saya masih ingat banget, setiap hari Minggu, mau final exam pun, saya pasti bakal datang ke gereja. Dan saya nggak pernah yang namanya nggak tidur atau bergadang, melainkan saya sekitar jam 9 itu saya udah berhenti belajar dan saya saat teduh sama Tuhan. Selalu saya doa, saya baca firman Tuhan. Setelah itu ya udah saya relax dan setelah itu saya tidur. And believe it or not teman-teman, biasanya rata-rata nilai saya lebih bagus dari teman-teman saya yang bergadang, yang katanya belajar terus sampai-sampai nggak ada waktu buat Tuhan. Di sana saya melihat bagaimana ketika kita mau menjadikan Tuhan prioritas di tengah kesibukan kita, Tuhan pasti yang akan memberikan urapannya untuk kita, kekuatannya, berkatnya untuk setiap dari kita. Karena orang-orang yang memiliki waktu saat teduh sama Tuhan, saya percaya dia pasti akan memiliki hikmat yang lebih besar, dia akan memiliki kekuatan yang lebih besar. Maka itu teman-teman, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kalau bisa kita selalu ingat sama Tuhan dan saat teduh yang cukup sama Tuhan, di dalam kita bekerja, di dalam kita belajar, di dalam kita melayani, pasti bisa lebih maksimal. Terang kita pasti bisa bercahaya dengan lebih besar dan luar biasa. Tuhan mengingatkan saya bahwa life is not a sprint, but life is a marathon. Sprint adalah lomba lari cepat. Dari awal kalau orang ikut pertandingan sprint, dia akan keluarin semua tenaganya. Tapi beda sama maraton. Kalau maraton itu orang-orang nggak ada yang ketika mulai langsung keluarin semua tenaganya, nggak ada. Orang-orang yang maraton itu menjaga stamina-nya supaya bisa bertahan hingga akhir dengan baik. Nah begitu pula dalam kehidupan kita. Life is not a sprint, it's a marathon. Kita nggak perlu melakukan segala sesuatu dalam satu hari. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang terbaik di hari itu, dan setelah itu kita istirahat yang cukup juga. Jangan sampai kita potong-potong yang namanya tidur cuma 2 jam sehari. Jangan. Tidur yang cukup kan kata para ahli ya sekitar 8 jam. Ya udah, kita ikutin supaya tubuh kita bisa lebih sehat, supaya umur bisa lebih panjang. Life is a marathon. Kita harus mengikuti beat atau rhythm yang tepat. Perumpamaan seperti orang main drum. Orang main drum tujuannya bukanlah untuk memukul gendang drum sebanyak mungkin, enggak ya kan. Kalau misalnya itu yang dilakukan, nggak akan jadi lagu ya kan. Kedengarannya cuma nggak jelas, dedek doang, tapi nggak ada temponya, nggak ada ritmenya sama sekali. Pemain drum yang hebat bukanlah dia yang bisa memukul drum paling cepat di dunia, enggak. Melainkan pemain drum yang hebat adalah mereka yang bisa mengikuti tempo dan ritmenya, beatnya dengan baik supaya bisa menjadi lagu yang enak didengar. Nah begitu pula dalam kehidupan. Ada waktu buat bekerja, ada waktu buat beristirahat. Tuhan pengen untuk kita memiliki waktu saat teduh, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan yang cukup juga. Pagi biasakan saat teduh sama Tuhan, baru mulai kerja, baru mulai sekolah, baru mulai melayani. Setelah kelar di malam hari, kita saat teduh lagi. Nah habis itu tidur yang cukup. Besok pagi saat teduh lagi. Lakukanlah ini dalam kehidupan teman-teman, dan saya percaya kehidupan teman-teman pasti bisa lebih maksimal. Jadi hari ini kita udah belajar 3 hal ya teman-teman. Kenapa sih kita perlu yang namanya istirahat? Yang pertama, supaya kita nggak mengalami burnout. Yang kedua, kita butuh istirahat karena itu adalah perintah dari Tuhan. Kalau misalnya kita pengen menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, maka taat. Milikilah waktu istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah kita butuh istirahat, harus punya waktu istirahat supaya kita bisa memiliki waktu buat saat teduh, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu perumpamaan atau satu poin terakhir. Teman-teman ada yang pernah nonton F1 Racing, pertandingan mobil F1? Menarik banget ya. Itu mereka melesatnya itu lapnya kan banyak ya, berkali-kali puluhan. Dan saya udah melakukan sedikit research, itu ternyata biasa sekitar 300 km. Jadi kalau misalnya sirkuitnya panjang, lapsnya lebih dikit. Kalau misalnya sirkuitnya lebih
pendek, maka lapsnya lebih banyak. Intinya harus 300 km yang mereka tempuh. Dan yang menariknya adalah mobil F1 ini nggak ada satupun yang melesat dari awal start sampai finish itu terus-terusan tanpa berhenti ke pit stop. Nggak ada. Setiap mobil F1 pasti sewaktu-waktu akan datang ke pit stop. Kenapa? Karena mereka harus yang namanya ganti ban, mereka harus isi bahan bakar, mereka harus melakukan perbaikan kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya ada mobil F1 yang berpikir, aku nggak mau stop, buang-buang waktu ke pit stop, ntar aku ketinggalan, nggak mau. Aku pokoknya mau melesat terus, tanpa berhenti sedikit pun. Apa yang akan terjadi? Mobil F1 itu dijamin 100% bakal mogok di tengah jalan dan nggak bisa melanjutkan pertandingan. Begitu pula di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Yang Tuhan pengen adalah untuk kita finish the race well. Kuncinya untuk kita bisa melakukan itu adalah kita harus punya waktu-waktu datang ke pit stop dengan baik, dengan benar. Pit stop itu adalah hari Sabat. 1 hari di dalam seminggu. Kita istirahat dengan cukup. Dan juga di dalam sebuah hari, di malam hari ya kita tidur dan cukup, yaitu 8 jam kira-kira sehari. Ketika kita punya waktu istirahat yang cukup, kita bisa melanjutkan pertandingan kita di dalam kehidupan ini. Pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita dengan baik kembali. Ingat teman-teman, Tuhan ingin yang terbaik untuk kita. Tuhan udah mengajarkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat di dalam kita beristirahat. Seperti yang dikatakan pada Mazmur 46 ayat 10. Be still and know that I am God. Gak perlu khawatir ketika kita beristirahat. Ketika kita taat kepada Tuhan dalam hal beristirahat, Tuhan pasti yang akan memelihara dan memberkati kita jauh lebih dari yang pernah kita bayangkan. Dan saya akan tutup dengan satu ayat terakhir, yaitu Markus 6 ayat 31. Saya suka banget. Di sini dikatakan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi menarik banget teman-teman. Tuhan Yesus di tengah pelayanannya juga pernah mengatakan pada murid-muridnya, ayo kita pergi ke tempat yang sepi dulu. Kita mau take a rest. Kita mau istirahat. Kita juga butuh istirahat. Tuhan Yesus aja di tengah pelayanannya waktu itu, dia punya waktu-waktu istirahat bersama dengan muridnya, supaya mereka bisa recharge kembali. Bahkan kalau misalnya kita baca, Tuhan Yesus pun ada di mana di pagi hari, dia pergi menyendiri. Dia nggak langsung pelayanan dulu, melainkan dia pergi menyendiri untuk berdoa. Tuhan Yesus juga punya waktu istirahat. Tuhan Yesus juga punya yang namanya waktu bersekutu dengan Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengikuti ritme yang tepat di dalam pelayanannya bisa maksimal. Begitu pula dalam kehidupan kita. Marilah kita juga punya waktu-waktu istirahat yang baik, supaya kita bisa maksimal dalam kehidupan kita. Ingat, work hard, pray hard, istirahat. Rajin dan kerja keras tentu perlu sekali. 6 hari dalam seminggu kita kerja sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada hari ke-7, 1 hari dalam seminggu, kita ada punya waktu istirahat juga untuk kemuliaan Tuhan juga. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan hari ini. Mungkin pesan hari ini berbeda dengan pesan-pesan yang biasanya. Ini adalah pesan tentang istirahat. Tapi kami percaya banget bahwa ini adalah perintah Tuhan yang bisa menolong kehidupan kami. Maka itu aku berdoa agar firman yang tabur hari ini bukan menjadi sesuatu yang sekedar didengar dan diingat, melainkan ini bisa sungguh-sungguh diterapkan dalam kehidupan kami semua. Kami bisa memiliki waktu-waktu istirahat yang cukup, supaya kami bisa refresh kembali, dan supaya kami bisa punya waktu yang lebih untuk bersekutu sama Tuhan kami. Karena kami tahu bahwa kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Lord, please lead us. Pimpin kehidupan kami ini. Dan sertailah Tuhan. Biarlah komunitas ini Kau yang pakai lebih dahsyat lagi, supaya bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Agar melalui komunitas ini, banyak orang yang bisa diselamatkan dan kenal kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bimbing kehidupan kami, dan untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikanlah perlindungan-Mu, agar di masa-masa pandemi ini kami bisa senantiasa tetap sehat, bisa bertahan. Dan bahkan bukan hanya bertahan, melainkan kami bisa bertumbuh, berkembang, dan tentunya jadi berkat buat banyak orang. Thank you Jesus for this moment. You are good, you are beautiful, you are always more than enough. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya katakan, Amen. God bless you and Jesus loves you.